Bayangkan hidup di dunia yang penuh ketidakpastian, di mana hal-hal di luar kendali bisa datang kapan saja. Tapi, bagaimana jika kamu tahu bahwa sebenarnya kamu hanya perlu fokus pada satu hal saja? Itulah yang diajarkan oleh Epictetus, seorang filsuf budak dari Yunani, yang mengubah cara pandang dunia tentang kebebasan sejati. Hari ini kita akan mulai dari dasar, memahami apa yang benar-benar bisa kita kendalikan, dan melepaskan sisanya. Bayangkan kamu sedang menunggu hujan reda agar bisa pergi ke suatu tempat. Kamu sudah siap, moodmu bagus, tapi hujan deras terus mengguyur tanpa henti. Dalam situasi ini, kamu punya dua pilihan, mengeluh dan kesal karena hujan belum berhenti, tenang dan mencari cara lain, seperti pakai payung atau menunda dengan tenang. Contoh sederhana ini sudah menunjukkan prinsip utama dari ajaran filsuf Stoik bernama Epictetus. Beberapa hal berada dalam kendali kita dan beberapa hal tidak. Apa maksudnya dikotomi kendali? Dikotomi artinya dua hal yang saling berlawanan. Dalam Stoikisme, dikotomi kendali berarti membedakan secara jelas apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak, yang bisa kita kendalikan. Pikiran kita, pilihan dan tindakan kita, sikap dan reaksi kita terhadap suatu hal, tujuan dan niat pribadi. Yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, perasaan orang lain, masa lalu, perkataan orang, kesehatan secara penuh. Kadang kita sudah jaga tapi tetap sakit. Mengapa ini penting? Kita sering merasa cemas, marah, atau stres karena berusaha mengendalikan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Contoh, marah karena orang lain tidak menyukai kita, frustrasi karena hasil kerja tidak sesuai harapan, padahal kita sudah berusaha maksimal, kecewa karena harapan pada seseorang tidak terpenuhi. Semua itu adalah bentuk perlawanan terhadap kenyataan, dan perlawanan itu membuat kita lelah secara emosional. Cara praktis menerapkannya dalam hidup. Saat kamu merasa kecewa atau stres, tanya ke diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Jika bisa dikendalikan, ambil tindakan. Misal, kalau kamu sering telat bangun, kamu bisa atur tidurmu lebih awal. Jika tidak bisa dikendalikan, lepaskan, dan fokus pada bagaimana kamu meresponnya dengan bijak. Misal, jika temanmu berubah dan menjauh, kamu bisa memilih untuk mendoakannya, bukan memaksanya kembali. Bukan berarti pasrah, tapi bijaksana. Kadang orang salah paham. Mengendalikan hanya yang bisa dikendalikan, bukan berarti pasrah dan tidak berjuang. Justru sebaliknya, kita diajak untuk berjuang secara fokus, tanpa membuang energi untuk hal yang di luar jangkauan kita. Kebebasan sejati datang saat kita berhenti mencoba mengontrol hal-hal yang tak bisa dikontrol. Epictetus, ketika kamu mulai membedakan mana yang bisa dan tidak bisa kamu kontrol, hidupmu akan lebih ringan. Kamu akan berhenti mengeluh, lebih tenang dalam menghadapi masalah, dan lebih fokus dalam mengambil tindakan yang berguna. Di bab pertama, kita belajar tentang dikotomi kendali, membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Namun dalam praktiknya, kita sering keliru. Kita mengira bisa mengendalikan sesuatu, padahal tidak. Dan dari sinilah muncul banyak sekali penderitaan. Dalam bab ini, kita akan membahas mengapa manusia sering terjebak dalam ilusi kendali, bagaimana mengenalinya, dan cara melepaskannya dengan bijaksana. Mengapa kita ingin mengendalikan segalanya? 1. Kata takut. Kita ingin merasa aman, dan otak kita secara alami berusaha mencari cara untuk memastikan segalanya berjalan sesuai keinginan. Maka muncullah kebiasaan untuk mengatur orang lain, menebak masa depan, mengontrol citra diri di mata orang lain, menuntut hasil dari setiap usaha. Semua ini terasa seperti upaya bertanggung jawab, padahal banyak di antaranya adalah upaya mengendalikan sesuatu yang di luar jangkauan. Contoh, kita bisa berusaha bersikap baik,
tapi tidak bisa memastikan orang akan suka pada kita. Kita bisa belajar keras, tapi tidak bisa menjamin nilai ujian akan sempurna. Kita bisa berolahraga dan makan sehat, tapi tidak bisa menjamin umur panjang. Semakin keras kita mencoba mengontrol yang di luar kendali, semakin besar rasa frustrasi yang kita alami. 2 contoh. Kehidupan sehari-hari, ilusi kendali dalam diam. Mari kita lihat beberapa situasi yang sangat umum. Hubungan. Aku sudah melakukan segalanya untuk dia. Kenapa dia tetap pergi? Banyak orang berpikir bahwa jika mereka mencintai dengan tulus, maka hubungan pasti bertahan. Tapi kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain, keputusan mereka, atau masa lalu mereka. Kita hanya bisa mengendalikan sejauh mana kita tulus, seberapa jujur dan terbuka kita, bagaimana kita bersikap saat ditinggalkan. Pekerjaan. Aku sudah bekerja siang malam. Kenapa aku tidak naik jabatan? Kita bisa berusaha keras, tetapi promosi, apresiasi, bahkan rezeki, ada banyak faktor luar yang terlibat. Atasan, kebijakan perusahaan, atau waktu yang belum tepat. Kita hanya bisa bekerja sebaik mungkin, terus belajar dan memperbaiki diri, menjaga sikap positif meski hasil belum datang. Media sosial. Aku sudah bikin konten bagus, kok view-nya kecil? Satu lagi bentuk ilusi kendali. Berpikir algoritma dan perhatian orang bisa dikendalikan. Padahal yang bisa kita kendalikan hanyalah kualitas konten dan konsistensi kita. Tanda-tanda kamu terjebak dalam ilusi kendali. Coba refleksi. Apakah kamu sering merasa kecewa karena harapan pada orang lain tidak terpenuhi? Suka mengulang-ulang skenario, seandainya aku tadi, di pikiranmu, mudah kesal saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Meski kamu sudah berusaha, merasa dunia tidak adil karena hasil tidak sesuai kerja kerasmu? Jika iya, kemungkinan besar kamu sedang menggenggam erat hal-hal yang bukan milikmu untuk dikendalikan. Waktu melepaskan tanpa menyerah berlatih. Stoikisme bukan berarti cuek, apatis, atau berhenti berusaha. Justru sebaliknya. Kamu tetap bertindak dengan sepenuh hati. Tapi setelah itu kamu menerima hasil dengan lapang dada. Melepaskan keinginan untuk mengontrol reaksi dan respon orang. Fokus pada proses, bukan obsesif pada hasil. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin bahagia, jangan mengikat hatimu pada hal-hal di luar kendalimu." Latihan kecil. Jurnal kendali. Cobalah latihan ini selama seminggu. Setiap malam, tulis 3 hal yang membuatmu stres hari itu. Di sampingnya, beri tanda. Jika kamu bisa mengendalikannya, X. Jika kamu tidak bisa, fokuskan energi besok hanya pada yang bertanda. Untuk yang bertanda X, latih diri untuk melepaskannya, atau ubah cara kamu meresponsnya. Hasilnya, kamu juga akan mulai merasa lebih tenang, lebih ringan, dan lebih berdaya. Karena kamu tidak lagi bertarung dengan hal-hal yang tak bisa kamu menangkan. Kita sering berpikir kekuatan datang dari menggenggam erat. Tapi dalam stoikisme, kekuatan sejati justru muncul saat kita tahu kapan harus melepas. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita sadar, dunia ini tidak sepenuhnya dalam kendali kita. Dan itu bukan hal yang harus ditakuti. Dalam 2 bab sebelumnya, kita belajar membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan bagaimana melepaskan ilusi kendali atas hal-hal yang tidak bisa. Tapi masih ada satu tantangan besar yang membuat banyak orang sulit benar-benar merasa damai. Ketidakpastian. Ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Tapi banyak dari kita tidak diajarkan cara berdamai dengan ketidakpastian. Dan akibatnya, kecemasan, overthinking, hingga keputusasaan jadi hal yang wajar dalam keseharian. Di bab ini, kita akan membahas bagaimana stoikisme mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima ketidakpastian, tapi juga merangkulnya sebagai teman hidup. Dunia ini tidak stabil.
Dan itu bukan masalah, kita hidup di dunia yang terus berubah. Hubungan bisa berubah dalam semalam. Ekonomi bisa naik turun tanpa peringatan. Orang yang kita cintai bisa tiba-tiba pergi atau meninggal. Kesehatan bisa memburuk meski kita menjaganya dengan baik. Mimpi bisa gagal, rencana bisa hancur. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, menulis, "Jangan berharap dunia berjalan sesuai keinginanmu. Berharaplah bahwa kamu bisa menyesuaikan dirimu dengan cara dunia bekerja." Bukan berarti kita harus sinis, justru sebaliknya. Kita bersiap, bukan takut. Kita hidup dengan semangat, tapi tidak membiarkan diri kita runtuh saat kenyataan tidak sesuai harapan. Ketidakpastian bukan musuh, tapi bagian dari permainan kita sering merasa bahwa ketidakpastian itu musuh, padahal ketidakpastianlah yang membuat hidup ini dinamis dan penuh kemungkinan. Kamu tidak tahu siapa yang akan datang ke hidupmu minggu depan. Kamu tidak tahu peluang luar biasa apa yang sedang bergerak ke arahmu. Kamu tidak tahu seberapa jauh kamu bisa tumbuh saat rencanamu gagal. Jika semuanya pasti, hidup akan membosankan. Tanpa ketidakpastian, tidak ada ruang untuk keajaiban. Stoikisme mengajak kita untuk tidak takut pada yang tidak diketahui, tapi siap menghadapinya dengan karakter yang kokoh. Kecemasan, itu wajar, tapi bisa dilatih. Ketika menghadapi hal yang tak pasti, manusia cenderung overthinking, menyusun skenario terburuk, menunda keputusan karena takut salah, menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Ini reaksi alami. Tapi Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak dikuasai oleh reaksi pertama. Kita bisa melatih respon. Epictetus berkata, "Bukan kejadian yang membuat kita stres, tapi cara kita menilai kejadian itu." Jadi saat kamu merasa panik karena masa depan tidak jelas, tanya ke dirimu, apa yang bisa aku lakukan hari ini? Apa sikap terbaik yang bisa aku ambil saat ini? Apakah kekhawatiranku berdasarkan fakta atau hanya asumsi? Bagaimana Stoik menyikapi ketidakpastian? Fokus pada kebajikan, bukan hasil. Stoikisme menekankan, selama kamu berlaku adil, jujur, berani, dan bijaksana, maka apapun hasil dari tindakanmu, kamu telah menang. Contoh, kamu melamar kerja dan tidak diterima. Jika kamu sudah jujur, menyiapkan diri dengan baik, dan menjaga sikap yang baik, maka kamu tetap menang secara moral. Itu adalah kemenangan yang tidak tergantung pada hasil luar. Ubah takut menjadi tantangan. Alih-alih berkata, "Bagaimana kalau gagal?" Ubah menjadi, "Kalau gagal, bagaimana aku akan tumbuh?" Ketidakpastian menjadi lahan latihan untuk ketabahan dan mental tangguh. Bersiap untuk segala kemungkinan. Seneca menyarankan kita untuk sesekali membayangkan skenario terburuk, bukan agar kita takut, tapi agar kita siap. Jika kamu kehilangan pekerjaan, pasangan, atau uang, apa yang bisa kamu lakukan? Siapa yang bisa kamu hubungi? Apa kekuatan yang masih kamu miliki? Latihan ini bukan pesimis, tapi realistis, dan membuat kita tidak kaget ketika badai datang. Latihan Stoik, Negative Visualization, Praemeditatio Malorum. Coba lakukan latihan ini beberapa menit setiap pagi. Bayangkan satu hal yang kamu takut kehilangan. Misalnya, pekerjaan, rumah, orang tua, pasangan. Lihat kemungkinan itu terjadi, bukan untuk menakuti dirimu, tapi untuk melatih ketenangan. Tanyakan, jika itu terjadi, bagaimana aku bisa bertahan? Apa hal baik yang tetap bisa kulakukan? Tujuan latihan ini bukan membuatmu paranoid, tapi membuatmu lebih menghargai apa yang kamu miliki sekarang, dan membangun mental yang tidak gampang roboh. Ketidakpastian tidak hilang, tapi kamu bisa kuat menghadapinya. Bayangkan dirimu seperti perahu layar kecil. Angin bisa datang dari arah manapun, kadang lembut, kadang keras.
Tapi jika kamu tahu cara mengatur layarmu, kamu tetap bisa berlayar menuju arah yang kamu pilih. Stoikisme tidak menjanjikan laut yang tenang, tapi stoikisme membekalimu dengan kemudi, layar, dan keberanian untuk terus maju. Ketidakpastian bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi diterima sebagai bagian dari hidup. Saat kamu berhenti berperang dengan kenyataan dan mulai membangun ketangguhan batin, kamu akan lebih tenang dalam membuat keputusan. Tidak mudah hancur ketika hidup tidak sesuai rencana. Menjadi pribadi yang bijak, sabar, dan siap menghadapi segala hal. Kegagalan dan kekecewaan adalah dua tamu tak diundang dalam hidup kita. Tidak ada yang menyukainya, tapi semua pasti akan mengalaminya. Kita gagal dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam usaha, bahkan dalam menjaga komitmen pribadi. Dalam dunia yang serba cepat, kegagalan sering dianggap sebagai akhir. Tapi bagi para filsuf Stoik, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan alat untuk menempa kebijaksanaan dan kekuatan batin. Di bab ini, kita akan menyelami bagaimana Stoikisme mengajarkan cara menghadapi kegagalan dan kekecewaan dengan kepala tegak dan hati yang kokoh. Kegagalan adalah guru terbaik jika kita mau belajar. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah menerima kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Saat kamu gagal, kamu bisa menolak kenyataan, marah pada dunia, menyalahkan orang lain, atau menerima kenyataan, belajar darinya, dan bangkit dengan pemahaman yang lebih dalam. Seneca berkata, kesulitan memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Kegagalan bukan tentang seberapa buruk kamu. Kegagalan adalah cermin yang menunjukkan seberapa sabar kamu dalam menerima hasil yang tidak sesuai harapan. Seberapa bijak kamu dalam menyikapi kerugian. Seberapa besar kamu ingin tumbuh. Mengenai kekayaan, ciri kekayaan adalah hasil dari ekspektasi yang tidak terpenuhi. Kita berharap sesuatu akan berjalan sesuai rencana, akan menghasilkan pujian, cinta, atau pengakuan, akan membuktikan bahwa kita cukup. Namun, kenyataan berkata lain. Menurut Stoikisme, akar dari penderitaan bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi harapan yang tidak realistis tentang bagaimana dunia seharusnya bekerja. Kamu bisa berbuat baik dan tetap ditolak. Kamu bisa bekerja keras dan tetap gagal. Kamu bisa mencintai sepenuh hati dan tetap ditinggalkan. Itu bukan karena kamu buruk. Itu karena dunia tidak tunduk pada rencana kita. Antara kendali dan hasil, di mana letak kemenangan sejati? Mari kembali ke konsep Stoik utama. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Misal, kamu menulis buku, tapi tidak laku. Yang bisa kamu kendalikan, kualitas tulisan, dedikasi, kejujuran isi. Yang tidak bisa, selera pasar, algoritma toko buku, waktu. Kemenangan sejati adalah kesetiaan pada proses, bukan pada hasil. Epictetus berkata, lakukan bagianmu dan lepaskan hasilnya. Hasil adalah urusan dunia. Proses adalah milikmu. Dan jika kamu menguasai proses, kamu tidak pernah benar-benar gagal. Mengubah perspektif dari gagal menjadi ditempa. Orang Stoik memandang kegagalan seperti besi dipanaskan dalam api. Semakin keras ujian, semakin kuat karakter kita dibentuk. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, apa yang menghalangiku menjadi bagian dari jalanku. Kegagalan bukan hambatan. Kegagalan adalah jalan. Contoh nyata, kamu gagal dalam bisnis, kamu belajar manajemen risiko. Kamu ditolak pasangan, kamu belajar mencintai dirimu lebih dalam. Kamu gagal ujian, kamu belajar disiplin dan teknik belajar yang lebih baik. Melatih diri menghadapi kegagalan. Seperti Stoik. Berikut beberapa latihan mental yang bisa kamu lakukan. Tulis jurnal kegagalan. Tulis kegagalan yang pernah kamu alami.
Apa yang kamu rasakan saat itu? Apa yang bisa kamu pelajari dari situ? Apa bagian dari kejadian itu yang ada dalam kendalimu? Apa yang ingin kamu ubah jika menghadapi situasi serupa? Tujuan, menyadari bahwa kegagalan bukan akhir, tapi awal dari pembelajaran. Ubah bahasa batinmu alih-alih berkata, "Aku gagal," ganti dengan "Aku sedang belajar." "Aku buruk," ganti dengan "Aku sedang berkembang." "Aku ditolak," ganti dengan "Aku belum cocok dengan tempat itu." Kata-kata membentuk realitas batin. Stoikisme melatih kita memilih kata dengan sadar. Rayakan diri yang berani mencoba. Banyak orang tidak pernah mencoba karena takut gagal. Tapi kamu sudah berani melangkah. Dalam stoikisme, tindakan yang jujur, niat baik, dan ketekunan lebih berharga dari kemenangan instan. Kesedihan, itu boleh, tapi jangan tinggal di sana terlalu lama. Stoikisme bukan ajaran yang dingin. Stoikisme mengakui emosi, tapi tidak mengizinkan emosi mengendalikan hidup. Jika kamu kecewa, sedih, menangis, itu manusiawi. Tapi setelah air mata reda, ajukan pertanyaan. Stoik, apa pelajaran dari ini? Apa yang masih bisa aku lakukan hari ini? Siapa aku setelah semua ini? Dari situ, kamu akan membangun karakter, bukan hanya reaksi. Kegagalan adalah hak semua orang. Jangan malu, jangan bandingkan di dunia. Media sosial, orang hanya menunjukkan kesuksesannya. Akibatnya, kegagalan terasa memalukan. Tapi kenyataannya, setiap orang gagal, setiap orang kecewa, setiap orang pernah merasa tidak cukup. Bedanya orang Stoik tidak menjadikan kegagalan sebagai identitas. Mereka menjadikannya latihan jiwa. Dalam pandangan Stoik, kamu adalah makhluk rasional yang kuat. Kamu tidak didefinisikan oleh kegagalanmu, tetapi oleh bagaimana kamu meresponsnya. Kamu punya kekuatan untuk tidak membiarkan dirimu hancur. Epictetus. Kegagalan bukan akhir, kekecewaan bukan kekalahan. Itu hanyalah batu loncatan menuju versi dirimu yang lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih sejati. Dunia hari ini adalah dunia yang berisik. Notifikasi terus-menerus muncul di ponsel. Tuntutan pekerjaan, keluarga, dan media sosial datang bersamaan. Ekspektasi untuk selalu produktif dan selalu bahagia menjadi tekanan konstan. Kabar buruk datang setiap hari dari berbagai penjuru dunia. Kita lelah, cemas, sulit fokus. Bahkan saat tubuh kita duduk diam, pikiran terus berlari. Tak pernah benar-benar tenang. Di tengah hiruk-pikuk ini, filsafat Stoik hadir sebagai penawar yang sederhana, tapi dalam sebuah cara hidup yang memungkinkan kita untuk memiliki ketenangan batin, tanpa harus mengasingkan diri dari dunia. Mari kita pelajari bagaimana Stoikisme mengajarkan kita untuk tenang di tengah keramaian, kuat di tengah tekanan, dan damai di tengah dunia yang tidak pernah benar-benar diam. Ketenangan batin, bukan hadiah, tapi hasil latihan. Orang Stoik percaya bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, bukan dari liburan mewah, bukan dari pujian, bukan dari kesuksesan. Ketenangan adalah hasil dari kerja batin yang konsisten. Seneca berkata, "Kita bukan mencari ketenangan di gunung, tapi di hati kita sendiri." Gorbray, kamu bisa berada di tempat sunyi, tapi jika pikiranmu ribut, ketenangan tidak ada di sana. Sebaliknya, kamu bisa berada di tengah pasar, lalu lintas, dan pekerjaan yang padat. Tapi jika jiwamu jernih, kamu tetap bisa merasa damai. Gangguan eksternal tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Dunia tidak akan berhenti berisik, tapi kamu bisa berhenti membiarkan dunia menguasai dirimu. Marcus Aurelius, yang adalah kaisar Romawi, menghadapi tuntutan luar biasa setiap hari. Namun ia menulis, "Orang akan mengganggumu, berbicara buruk padamu, meragukanmu.
Tapi tak satu pun dari itu bisa menyentuh batinmu, kecuali kamu mengizinkannya. Dalam stoikisme, kamu adalah penjaga pintu pikiranmu sendiri. Kamu tidak bisa menghentikan orang berbicara, tapi kamu bisa memilih tidak membiarkan ucapan mereka masuk dan meracuni batinmu. Ketenangan dimulai dari pikiran yang terlatih. Kita sering stres bukan karena dunia terlalu keras, tapi karena pikiran kita terlalu mudah terombang-ambing. Contoh, satu komentar negatif bisa merusak seluruh harimu. Satu notifikasi bisa mengalihkan fokusmu selama 1 jam. Satu kabar buruk bisa membuatmu merasa tidak berdaya berhari-hari. Epictetus berkata, jika seseorang memengaruhimu, itu karena kamu menyerahkan kekuasaan itu padanya. Latihan stoik, jangan reaktif, jadi reflektif. Berhenti, tarik napas, tinjau ulang, apakah ini benar-benar penting? Apakah aku bereaksi atau merespons dengan sadar? Latihan stoik untuk menjaga ketenangan batin. Latihan pagi, morning reflection. Setiap pagi, sebelum memulai hari, duduklah sejenak. Tanyakan, apa yang mungkin terjadi hari ini yang bisa mengganggu emosiku? Bagaimana aku ingin merespons jika itu terjadi? Apa yang ingin aku pegang sebagai prinsip hari ini? Latihan ini bukan membuatmu pesimis, tapi siap. Siap mental, siap sikap. Marcus Aurelius setiap pagi menulis, hari ini aku mungkin akan bertemu orang yang egois, kasar, atau bodoh. Tapi mereka bukan musuhku, karena mereka juga manusia seperti aku, dan mungkin belum belajar cara hidup yang lebih baik. Latihan malam, evening review. Sebelum tidur, renungkan. Di mana aku berhasil menjaga ketenangan hari ini? Di mana aku tergelincir oleh emosi atau reaksi? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik besok? Latihan ini membentuk kesadaran diri dan peningkatan karakter, bukan menyalahkan diri. Fokus pada momen sekarang. Salah satu sumber kegelisahan terbesar adalah terjebak antara masa lalu dan masa depan. Kita mengulang-ulang penyesalan. Kita mengkhawatirkan apa yang belum tentu terjadi. Kita kehilangan satu-satunya momen nyata. Epictetus mengajarkan, jangan khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi. Fokuslah pada tindakan saat ini dengan baik, dan biarkan masa depan datang dengan sendirinya. Latihan stoik. Tiap kali kamu merasa cemas, tanyakan, apa yang sedang terjadi saat ini? Apa satu tindakan baik yang bisa aku lakukan sekarang? Apakah pikiranku sedang ada di tempat yang sama dengan tubuhku? Kesendirian yang menyegarkan, bukan mengasingkan. Diri kamu tidak harus menjadi biarawan atau tinggal di gunung untuk menemukan kedamaian. Tapi kamu perlu waktu, diam, waktu untuk menyendiri dan mendengar suara batinmu, bukan hanya suara dunia. Seneca menyarankan, kadang kamu harus menjauh dari keramaian, bukan untuk membenci dunia, tapi untuk kembali ke dalam dirimu sendiri. Berani diam adalah revolusi kecil di dunia yang terus berteriak. Melindungi batin dari racun dunia maya. Media sosial, berita, iklan, semua bisa menjadi racun batin jika kita tidak bijak. Latihan stoik modern. Unfollow akun yang membuatmu membandingkan diri. Batasi paparan berita negatif yang tidak bisa kamu ubah. Gunakan media digital sebagai alat, bukan tuan. Kamu tidak harus tahu segalanya. Kamu hanya perlu tahu apa yang membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik. Ketenangan bukan tujuan akhir, tapi gaya hidup. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi tenang hanya agar tidak stres. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi lebih jernih saat mengambil keputusan, menjadi lebih manusiawi dalam bersikap, menjadi lebih kokoh di tengah dunia yang tidak pasti. Ketenangan bukan hasil dari dunia yang ideal. Ketenangan adalah hasil dari pikiran yang biak meski dunia tetap kacau. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu bisa mengendalikan
bagaimana kamu berpikir, bersikap, dan merespons. Dan saat kamu melatih ketenangan batin, kamu tidak mudah terbawa arus. Kamu bisa mendengar suara hatimu di tengah teriakan dunia. Kamu bisa menjadi tempat teduh, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang lain. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius, batinmu bisa menjadi tempat yang damai. Masuklah ke dalamnya sesering mungkin. Emosi adalah bagian dari menjadi manusia. Kita marah, kecewa, cemas, iri, dan frustrasi. Itu alami. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang memegang kendali? Apakah kamu yang mengendalikan emosimu? Ataukah emosimu yang mengendalikanmu? Filsafat Stoik tidak mengajarkan untuk mematikan emosi. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan bagaimana mengenali emosi, memahami asal-usulnya, dan kemudian memilih respons yang bijak. Dalam bab ini, kita akan belajar bagaimana Stoikisme memberikan alat untuk mengelola kemarahan dan emosi negatif, bukan dengan menekan atau menghindari, tapi dengan menjadi tuan atas diri sendiri. Kemarahan, api yang membakar. Pemiliknya, Seneca, menulis sebuah risalah berjudul De Ira tentang kemarahan. Dalam tulisannya, dia menggambarkan kemarahan sebagai kegilaan sementara. Kemarahan sering terasa meledak-ledak. Kita merasa kuat saat marah. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah kita kehilangan kendali. Kita mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Kita mengambil keputusan yang bodoh. Kita menyakiti orang lain, dan seringkali diri sendiri. Bagi orang Stoik, kemarahan bukan tanda kekuatan. Kemarahan adalah tanda bahwa kita belum menguasai batin kita sendiri. Apakah emosi itu buruk? Tidak. Stoikisme tidak melarang kita merasakan emosi. Yang ditekankan adalah, apakah kita menyadari emosi itu? Apakah kita menjadi budak dari emosi itu? Apakah kita bertindak berdasarkan alasan atau ledakan sesaat? Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggumu, tapi pendapatmu tentang peristiwa itu. Dengan kata lain, emosi muncul karena penilaian kita sendiri. Kemarahan lahir karena kita merasa dilanggar, direndahkan, atau dikhianati. Tapi itu adalah interpretasi pribadi, bukan kenyataan objektif. Bagaimana kemarahan tumbuh? Kemarahan jarang muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari benih yang kecil seperti ekspektasi yang tidak terpenuhi, luka batin yang belum sembuh, ego yang merasa terancam, keinginan untuk mengendalikan orang lain. Stoikisme mengajarkan, jangan sirami benihnya. Begitu kamu merasakan awal kemarahan, misalnya dada mulai panas, pikiran ingin membalas, itulah momen emas untuk melatih diri. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini layak membuatku kehilangan kedamaian? Apa yang aku kendalikan di sini? Langkah Stoik, mengendalikan kemarahan. Berikut ini adalah pendekatan Stoik yang dapat kamu latih saat mulai merasa marah. Heningkan diri sejenak, Marcus Aurelius, seorang kaisar yang punya kekuasaan besar, menulis, jika kamu marah, berhentilah sejenak, jangan langsung bereaksi. Diam adalah kekuatan. Saat marah, tubuh memanas, nafas jadi pendek, otak ingin membalas. Latihan Stoik, tarik napas dalam 3 kali. Jangan balas pesan, chat, email dulu. Beri jarak beberapa menit atau jam sebelum memberi respons. Ubah perspektif, tanyakan, apa yang membuat orang ini bertindak seperti itu? Apakah dia sedang sakit, sedang takut, sedang tidak sadar? Apakah aku tidak pernah melakukan hal bodoh juga? Kamu bisa tetap menegur atau memberi batasan, tapi dari tempat ketenangan, bukan kemarahan. Sadari, kemarahan melukai dirimu sendiri. Seneca berkata, kemarahan adalah hukuman yang kamu berikan pada dirimu sendiri karena kesalahan orang lain. Siapa yang lebih lelah setelah marah?
Biasanya kita sendiri. Kita gelisah, menyesal. Kadang malah kehilangan hubungan, reputasi, atau bahkan kesehatan. Latihan. Stoik. Lihat kemarahan sebagai racun, bukan kekuatan, emosi negatif. Lainnya, kecemburuan, iri, kebencian. Stoikisme tidak hanya bicara soal kemarahan. Emosi negatif lainnya seperti kecemburuan muncul karena membandingkan diri. Iri muncul karena merasa kurang dari orang lain. Kebencian muncul dari luka yang dipelihara terlalu lama. Semua ini lahir dari pikiran yang belum jernih. Marcus Aurelius menulis, "Orang lain melakukan kesalahan, biarkan mereka. Tugasku adalah menjaga jiwaku tetap bersih." Dalam dunia digital hari ini, emosi negatif tumbuh cepat karena kita terus melihat hidup orang lain tanpa menyadari ilusi di baliknya. Solusi. Stoik. Batasi konsumsi yang memicu emosi buruk. Fokus pada hal yang bisa kamu perbaiki. Dalam dirimu, latih rasa cukup dan syukur. Mengampuni dan melepaskan dengan bijak. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tapi mengampuni berarti tidak membiarkan luka itu menguasai hidup kita. Tidak menjadikan masa lalu sebagai penjara mental. Tidak terus-menerus menyiksa diri dengan kemarahan yang tidak selesai. Epictetus berkata, "Orang lain mungkin menyakitimu, tapi kamu memilih apakah mau terus disakiti atau tidak." Pengampunan adalah pilihan untuk tidak membiarkan racun itu tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Kesabaran, lawan sejati kemarahan. Dalam Stoikisme, kesabaran adalah tanda kekuatan sejati, bukan diam karena takut, tapi diam karena sadar. Tidak semua perlu diladeni, tidak semua harus dibalas sekarang, tidak semua pantas merusak ketenangan batinmu. Latihan sederhana, hadapi keterlambatan dengan napas panjang, hadapi kritik dengan telinga terbuka. Hadapi ego orang lain dengan senyum tenang. Itulah kekuatan seorang stoik sejati. Jadilah orang yang tenang di tengah dunia yang mudah. Tersulut, dunia hari ini penuh reaksi cepat. Perdebatan di kolom komentar. Ledakan emosi dalam relasi. Tuntutan untuk merespons sekarang juga. Tapi kamu bisa. Switch jalan lain, jalan ketenangan. Jalan kesadaran, jalan stoik. Marcus Aurelius menulis, "Yang paling kuat bukanlah yang menyerang, tapi yang tidak terpancing." Dan di dunia yang terbakar oleh ego, ketenanganmu akan menjadi cahaya. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi robot yang mati rasa. Stoikisme mengajarkan kita menjadi manusia yang memahami dirinya sendiri, mengelola pikirannya, dan membebaskan jiwanya dari cengkeraman emosi liar. Kau boleh marah, tapi kau tidak wajib membiarkan amarah itu merusak batinmu, hubunganmu, dan jiwamu. Jadilah seperti laut dalam, tenang di permukaan, kokoh di dalam. Badai boleh datang, tapi jiwamu tetap utuh. Bayangkan ini, hidup tidak berjalan sesuai rencana, mimpi tidak tercapai, hubungan tidak seperti yang kamu harapkan, kesehatan menurun, dunia terasa tidak adil. Apa yang kamu lakukan? Marah? Menolak kenyataan? Menyalahkan nasib? Filsafat Stoik mengajarkan pendekatan yang sangat berbeda. Alih-alih hanya menerima nasib dengan terpaksa, mereka mendorong kita untuk mencintai takdir kita. Mereka menyebutnya amor fati, mencintai takdir. Ini adalah salah satu prinsip Stoik yang paling dalam dan paling kuat. Bukan hanya menerima hidup seperti adanya, tapi menyambutnya, memeluknya, dan berkata, "Ini adalah bagian dari perjalanan hidupku, dan aku akan menjalaninya sepenuh hati." Mari kita pelajari bagaimana amor fati bisa membebaskan kita dari penolakan, penyesalan, dan ketidakpuasan yang berkepanjangan. Takdir dalam pandangan Stoik. Orang Stoik percaya bahwa hidup ini
adalah bagian dari alam semesta yang teratur. Segala hal terjadi sesuai hukum, sebab akibat yang lebih besar dari diri kita. Kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita lahir. Orang tua kita, banyak dari peristiwa besar dalam hidup, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menanggapi semua itu. Marcus Aurelius, cinta takdirmu, apapun yang terjadi padamu telah dijalin untukmu, telah dijahit untuk kehidupanmu. Membedakan antara menerima dan menyerah. Amor fati bukan berarti pasrah buta, bukan berarti berhenti berusaha. Amor fati berarti tidak melawan kenyataan dengan amarah, tidak menyia-nyiakan energi untuk hal yang tak bisa diubah, tapi tetap berusaha dengan sepenuh hati pada hal yang bisa dikendalikan. Kamu bisa tetap bekerja keras dan bercita-cita tinggi, tapi tanpa benci pada jalan hidup yang telah terjadi. Amor fati adalah kedamaian yang aktif, bukan kepasrahan yang pasif. Contoh nyata dari amor fati. Seorang atlet cedera dan kehilangan peluang besar. Alih-alih marah, dia menjadi pelatih dan menginspirasi banyak orang. Seorang penulis ditolak berkali-kali. Alih-alih menyerah, dia menjadikan pengalaman itu sebagai bagian dari kisah suksesnya. Seorang pekerja kehilangan pekerjaan. Alih-alih tenggelam dalam penyesalan, dia memulai usaha kecil yang ternyata membuatnya lebih bahagia. Stoikisme mengajarkan, jika kau tidak bisa mengubah kenyataan, ubahlah caramu memandangnya. Amor fati bukan soal pasrah. Amor fati adalah tentang mengubah beban menjadi batu loncatan. Mengapa menolak kenyataan itu melelahkan? Banyak penderitaan kita bukan berasal dari kenyataan itu sendiri, tapi dari menolak apa yang terjadi. Terjebak dalam seandainya. Ya, berpikir hidup harusnya begini, bukan begitu. Ini menciptakan konflik batin yang tak ada habisnya. Marcus Aurelius mengingatkan, jika kamu sedih karena sesuatu terjadi di luar kehendakmu, ingatlah, dunia tidak ada di bawah kekuasaanmu, tapi jiwamu itu sepenuhnya milikmu. Latihan mental stoik, menyambut semua yang datang. Setiap kali hidup memberimu hal yang tak kamu harapkan, jangan langsung berkata, mengapa ini terjadi padaku? Tapi ubah pertanyaanmu menjadi, bagaimana ini bisa membentukku menjadi pribadi yang lebih bijak? Ketika kamu bisa berkata, aku tidak memilih ini, tapi aku memilih untuk tidak pahit karenanya. Itulah momen kamu sedang melatih amor fati. Mencintai, bukan hanya yang manis, tapi juga yang pahit. Amor fati bukan berarti hanya mencintai hal-hal baik yang terjadi. Itu terlalu mudah. Amor fati berarti mencintai keterlambatan yang mengajarkan kesabaran, mencintai kegagalan yang membuka mata, mencintai kehilangan yang mengajarkan untuk lebih menghargai. Seperti api yang menyala, kayu apapun yang dilemparkan padanya akan menjadi bahan bakar. Bahkan penderitaan bisa jadi kekuatan, bahkan luka bisa jadi cahaya. Tidak ada peristiwa netral, hanya respon kita yang menentukannya. Dalam stoikisme, peristiwa bukan baik atau buruk. Emosi kita terhadap peristiwa itulah yang menjadikannya terasa baik atau buruk. Epictetus, apapun yang terjadi, aku bisa memilih sikapku, dan itu adalah kebebasanku yang paling besar. Itulah mengapa stoik bisa tetap tenang saat diuji. Bukan karena mereka tidak merasakan apa-apa, tapi karena mereka memilih cara pandang yang membebaskan. Amor fati membuat hidup lebih ringan. Saat kamu berhenti melawan apa yang sudah terjadi, kamu berhenti menyiksa diri dengan penyesalan. Kamu berhenti menunda hidup hanya karena hal tidak sesuai rencana. Kamu mulai menemukan makna bahkan dalam hal yang pahit. Dan yang paling penting, kamu mulai hidup sepenuhnya di saat ini. Amor fati bukan ajaran fatalistik. Amor fati adalah tindakan berani untuk menyambut hidup sebagaimana adanya. Kamu mungkin tidak memilih cerita yang diberikan padamu,
tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu memainkan peranmu. Hidup ini seperti pertunjukan. Kita tidak memilih naskahnya, tapi kita bisa memilih cara memainkan perannya dengan anggun, dengan keberanian, dan dengan cinta. Epictetus, ketika kamu bisa berkata, "Ini mungkin bukan yang aku mau, tapi ini adalah milikku, dan aku akan mencintainya." Saat itulah kamu telah menjadi stoik sejati. Kita telah menempuh 7 bab. Kita telah memahami prinsip-prinsip stoik tentang mengendalikan yang bisa dikendalikan, menghadapi kemarahan, mengelola ego, mencintai takdir, dan melatih keteguhan batin. Sekarang tiba waktunya untuk mengikat semua pelajaran itu ke dalam satu benang merah. Bagaimana menjadi seorang stoik sejati dalam kehidupan modern yang penuh distraksi, tekanan, dan ketidakpastian. Bab ini bukan hanya rangkuman. Ini adalah peta jalan. Sebuah panduan praktis bagi siapapun yang ingin hidup lebih tenang, lebih kuat, dan lebih jernih, tanpa harus meninggalkan dunia. Dunia modern tidak butuh lebih banyak reaksi, tapi lebih banyak refleksi. Hari ini kita hidup di zaman segala sesuatu serba cepat. Semua orang ingin pendapatmu sekarang juga. Emosi ditampilkan dan ditanggapi dalam hitungan detik. Kita kelelahan karena terlalu sering membandingkan diri, bereaksi tanpa berpikir, menuntut kesempurnaan dari dunia yang tak sempurna. Dan di tengah itu semua, filsafat stoik menjadi seperti oasis. Ia mengajarkan kita untuk berhenti sejenak. Ia mengajak kita bertanya, apakah ini hal yang benar untuk aku pikirkan, untuk aku lakukan, untuk aku perjuangkan? Jalan stoik adalah jalan yang sadar. Menjadi stoik modern bukan soal berbicara dengan kutipan Marcus Aurelius, bukan soal terlihat kuat di luar. Menjadi stoik adalah soal berani jujur dengan diri sendiri, tidak reaktif, tapi responsif, tidak larut dalam emosi, tapi tetap manusiawi, tidak mencari pujian, tapi hidup sesuai nilai. Stoik sejati tidak keras, tapi kokoh, tidak kaku, tapi stabil, tidak membusungkan dada, tapi berdiri tegak dari dalam. Rutinitas stoik modern, praktik harian yang membumi. Jika kamu ingin menerapkan stoikisme hari demi hari, coba bangun 3 momen penting dalam harimu. Pagi hari, niat dan peneguhan sebelum membuka media sosial atau email. Ambil 5 menit. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku kendalikan hari ini? Apa nilai utama yang ingin aku bawa hari ini? Tenang, jujur, bijaksana, sabar. Apa yang kemungkinan akan menggangguku? Dan bagaimana aku bisa menanggapinya dengan bijak? Kutipan dari Marcus Aurelius. Hari ini aku akan bertemu orang yang kasar, egois, dan bodoh. Tapi itu bukan urusanku. Tugasku adalah tetap berlaku sesuai kodratku. Tengah hari, peninjauan diri singkat. Di tengah aktivitas, berhenti sejenak, ambil napas. Tanyakan, apakah aku masih bertindak sesuai dengan nilai yang kupilih? Sadar, apakah aku mulai reaktif, terseret ego? Langkah sederhana ini bisa mencegah banyak keputusan buruk yang lahir dari kelelahan atau kemarahan sesaat. Malam hari, refleksi dan evaluasi. Sebelum tidur, tinjau hari yang telah berlalu. Tanyakan, apa yang kulakukan dengan baik? Di mana aku gagal mempertahankan kejernihan pikiranku? Apa yang bisa aku pelajari untuk hari esok? Seperti Seneca menulis, aku menginterogasi diriku sendiri. Apa yang telah aku lakukan? Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang perlu aku lepaskan? 4. Prinsip stoik untuk masalah modern. Stres dan overthinking solusi. Stoik, kembali ke dikotomi kendali. Apa yang bisa aku kendalikan sekarang? Fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Ingat, menyiksa diri dengan pikiran yang belum tentu terjadi, hanya membuang tenaga.
media sosial dan rasa tidak cukup. Solusi: Stoik. Jangan biarkan standar dan orang lain mendikte kebahagiaanmu. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin, bukan dengan feed orang lain. Latih rasa syukur atas yang sederhana. Epictetus. Orang kaya bukan yang punya banyak, tapi yang butuh sedikit. Kegagalan dan penolakan. Solusi: Stoik. Lihat kegagalan sebagai guru. Tanyakan, apa yang bisa aku kendalikan ke depan? Latih Amor Fati. Aku tidak memilih ini terjadi, tapi aku memilih menjadikannya kekuatan. Keheningan di tengah keramaian. Menjadi stoik bukan berarti harus hidup di gunung atau gua. Kamu bisa menjadi stoik di kantor, di jalanan yang macet, di ruang rapat, di ruang tamu yang kacau. Stoikisme adalah tentang membawa ketenangan ke dalam dunia yang gaduh. Menjadi cahaya, bukan cermin. Menjadi jangkar, bukan kapal yang terombang-ambing. Hidup stoik adalah hidup bermakna. Orang stoik tidak mencari hidup nyaman. Mereka mencari hidup bermakna. Karena hidup nyaman bisa hampa. Tapi hidup bermakna, walau berat, membangun jiwamu. Jangan cari hidup yang mudah. Carilah hidup yang benar. Paraphrased dari Epictetus, tidak sempurna. Tidak masalah, yang penting berlatih. Kamu tidak harus langsung menjadi stoik sejati. Yang penting, kamu menyadari kekeliruanmu. Kamu berniat belajar. Kamu terus melatih. Stoikisme bukan kompetisi. Ia adalah latihan seumur hidup. Kamu sudah memiliki kekuatan itu. Semua ajaran stoik bermuara pada satu hal, kekuatan batin itu sudah ada dalam dirimu. Marcus Aurelius. Di dalam dirimu ada kekuatan untuk berdiri tegak, bahkan ketika dunia mencoba menjatuhkanmu. Filsafat stoik bukan hanya untuk zaman kuno, ia adalah peta kuno untuk jiwa manusia yang tetap relevan, bahkan saat dunia berubah. Kamu tidak harus menjadi filsuf. Kamu hanya perlu menjadi manusia yang sadar, teguh, dan jujur dengan dirinya sendiri. Setiap hari adalah undangan untuk melatih stoikisme. Saat kamu memilih diam ketimbang marah, saat kamu menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, saat kamu tetap tenang ketika dunia di sekitarmu bergetar, disitulah kamu sedang menjadi stoik, dan dari situlah kedamaian yang sejati akan lahir.